Selamat berjumpa kembali semua keluarga besar Bethany Miracle Center New York. Ya belum duduk ya. Nanti saya suruh duduk, tenang aja ya. Dan percayalah bahwa malam hari ini siapapun kita yang ada, saya yakin bahwa berkat Tuhan, kemurahan Tuhan akan dilimpahkan buat setiap kita semua. Katakan amin. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan bahwa Tuhan sangat cinta kamu. Haleluya. Tuhan sangat cinta kamu ya. Enggak apa-apa. Ya coba saudaraku yang wajahnya bimoli, coba senyum katakan Tuhan sangat cinta kamu. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, sekarang silakan duduk kembali saudara ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali boleh bersama dengan saudara keluarga besar BMC New York. Dan saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar tentang pengurapan Tuhan. Siapa sadar saudara perlu pengurapan Tuhan? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya perlu diurapi Tuhan. 2, 3. Nah, saudara sekalian, bulan ini kita belajar banyak, subtema kita adalah wisdom atau hikmat. Tahukah Anda bahwa Roh Kudus bukan cuma sekedar penghibur, bukan hanya sekedar saudaraku pengajar, penginsyaf, tetapi Roh Kudus adalah roh yang sanggup memberikan hikmat buat setiap kita. Dan raja yang terkenal bernama Salomo, dia berkata, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ayo ucapkan, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. 2, 3. Yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Satu kali ada seorang ayah yang sudah sakit keras, sekarat. Lalu kemudian ayah ini saudara-saudara di rumah sakit didamping oleh istri tercinta dan 2 orang putranya. Lalu ayah ini memberikan pesan terakhir sebelum dia mati. Dan dia berkata pada 2 orang anak putranya, nak, papa nggak bisa memberikan warisan uang banyak buat kalian. Tetapi papa memberikan 2 pesan penting buat kalian. Kedua anak itu pandang-pandangan, menatap ayahnya. Lalu kemudian sang ayah berkata, pesan papa yang pertama, kalau kalian kerja, jangan izinkan kulit kalian kena langsung, tayangkan matahari langsung. Ya, jangan izinkan. Lalu pesan papa yang kedua, next, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun juga. Dan ketika pesan ini disampaikan dan belum sempat dijelaskan, sang ayah mati. Mereka mengubur ayahnya dengan duka, dan setelah itu sang anak sulung memulai usahanya, sang bungsu juga memulai usahanya. Sang sulung ternyata usahanya makin merugi, sampai akhirnya bangkrut. Sementara si bungsu, adik yang kedua, makin maju, makin sukses, makin diberkati. Nah, ibu mereka bertanya kepada anak yang pertama, nak, kenapa kamu kok tambah gagal? Loh, ma, saya ini kan menuruti nasihat papa sebelum meninggal. Loh, nasihat mana? Kan papa berkata kulit saya nggak boleh kena matahari. Terus apa yang kamu lakukan? Mama kan tahu saya kan nggak punya mobil, saya cuma punya motor. Jadi saya dari rumah ke tempat kerja, ke toko, saya pakai Uber atau pakai taksi. Pulang juga sama. Dan mama kan tahu biaya taksi pulang pergi tiap hari mahal sekali. Terus, lalu kemudian papa kan berkata saya nggak boleh nagih utang. Lalu apa yang kamu kerjakan? Setiap kali saya buka toko dan customer itu hutang, maka saya nggak nagih. Saya cuma berdoa supaya mereka insyaf dan mau bayar sendiri. Lalu ada yang insyaf nggak? Lah itu mah persoalannya, nggak ada yang insyaf, nggak bayar-bayar. Terus makanya saya bangkrut. Mendengar itu mamanya sedih. Lalu dia datangi anak yang kedua. Nak, kenapa kamu berhasil? Dikatakan bahwa itu loh ma, saya kan ngikuti peraturan perintah papa. Apa? Papa kan berkata saya nggak boleh kena matahari langsung. Lalu apa yang kamu kerjakan? Kan mama tahu saya dulu nggak punya mobil, saya cuma punya motor butut. Jadi sebelum matahari terbit, saya sudah pergi dari rumah dan buka toko. Saya tutup toko setelah matahari terbenam. Lalu papa kan berkata jangan pernah menagih hutang. Terus saya buka toko, saya nggak pernah mau ngasih utang kepada siapapun juga. Saya untung dikit asal cash kontan, nggak apa-apa. Maka saya hari ini berhasil dan diberkati. Pesan yang sama,
Tapi yang anak pertama menangkap dengan kebodohannya. Akibatnya gagal. Anak yang kedua, pesan ayahnya yang sama, dia tangkap dengan hikmat dan hasilnya keberhasilan. Sebagai hamba Tuhan, gembala yang mengasihi saudara, saya memberkati setiap saudara, keluarga BMC New York. Dalam nama Yesus, saudara makin dibuat Tuhan berhasil dan makin beruntung. Yang percaya, katakan haleluya, haleluya. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita ini perlu hikmat. Siapa sadar saudara perlu hikmat? Angkat tangan. Ayo ucapkan bersama saya perlu hikmat. 2, 3. Nah, Rasul Yakobus mengajar buat kita, memberi nasihat yang penting tentang hikmat. Saudara coba kita lihat nanti kalau Anda bisa di rumah, baca seluruh kitab Yakobus pasal pertama. Supaya Anda ngerti dengan komplit apa yang sedang kita belajar. Langsung saja Yakobus 1 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama ayat emas kita malam hari ini. Yakobus 1 ayat 5, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan apa? Murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang percaya, katakan haleluya. Saudara sekalian, Yakobus mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah. Dia Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada semua orang yang datang berdoa minta hikmat Tuhan. Saudara sekalian, kalau Tuhan memberi hikmat kepada Raja Salomo, kalau Tuhan memberi hikmat kepada Daniel, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sanggup memberi hikmat buat saya dan buat saudara yang setuju. Katakan haleluya. Nah, saudaraku dengar baik-baik, diperlukan kerendahan hati untuk kita menyadari bahwa aku perlu hikmat Tuhan. Sebaliknya orang yang merasa jagoan, orang yang merasa pandai, orang yang merasa hebat, merasa punya pengalaman, kekuatan, maka dia berkata, aku bisa berhasil kok tanpa minta hikmat dari Tuhan. Saudara, jangan kita jadi orang yang sombong dan pongah. Lebih baik kita sadar jujur, aku perlu hikmat untuk mengatur keluargaku, hikmat untuk mengelola kesehatanku. Aku perlu hikmat Tuhan untuk aku bisa mengelola kerjaanku dengan baik, mengelola keuanganku dengan baik, mengelola pelayananku dengan baik, mengelola seluruh aspek hidupku. Siapa yang memerlukan hikmat Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, tema khotbah saya malam ini adalah hikmat yang ku perlu. Wisdom that I need. Hikmat yang ku perlu. Dan dari Yakobus pasal pertama ini, ternyata Yakobus mengajarkan hikmat apa saja yang perlu kita minta kepada Tuhan. Nah, malam ini saya mengajar ada 3 hikmat yang perlu kita minta kepada Tuhan. Apa saja? Lihat dulu dalam Yakobus pasal pertama ayat yang pertama. Surat Yakobus dimulai dengan kalimat bagus. Salam dari Yakobus. Kalau bahasa istilahnya shalom bagi jemaat dari Yakobus. Saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita ini harus ramah. Tidak ada yang amin. Ketemu orang, jangan tunggu orang itu nyapa baru kita mau nyapa. Orang itu nyapa enggak nyapa, kita dulu harus memberi salam. Katakan haleluya. Jadi kalau Anda lihat Pastor Yongki, Pastor Lukas, jangan pura-pura enggak kelihatan sembunyi saudara ya. Apalagi orang yang Anda utangi, yang Anda mengutangi Anda, jangan pernah Anda menghindar. Katakan haleluya. Ya kan. Nah, saudaraku, dikatakan begini, salam dari Yakobus. Yang menarik bukan cuma sekedar salam yang dia sampaikan di awal, tetapi Yakobus menunjukkan identitas dirinya. Dia menunjukkan panggilannya. Dia menunjukkan tugasnya, callingnya. Apa? Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara, di sini Yakobus mengingatkan kita bahwa Yakobus saja punya panggilan, punya destiny, punya calling, punya tugas, yaitu menjadi hamba Allah
Dan dia bukan cuma sekedar hamba yang nyantai-nyantai, tapi dia menuliskan kepada jemaat yang ada di perantauan. Untuk apa? Menyampaikan kebenaran Tuhan. Saudara, Yakobus mengingatkan kita bahwa semua kita punya tugas dan panggilan. Yang percaya katakan amin. Dan dari ayat pertama ini kita bisa belajar apa hikmat yang kuperlu. Yang pertama adalah hikmat untuk menjalankan tugas dan panggilan. Hikmat untuk menjalankan tugas dan panggilan. Saudara jangan berpikir gini, yang penting saya merantau ke New York, Amerika, supaya saya kerja, dapat dolar banyak, dan saya makmur. Saudara, kerja itu harus. Tapi kerjaan Anda itu cuma profesi Anda. Tapi di antara kerjaan Anda, ada calling, ada panggilan, ada rencana Tuhan. Saudara bukan cuma sekedar kerja, cari duit untuk hidup ini. Tapi di antara kerja, Tuhan mau agar saudara bawa jiwa lain ketemu Yesus. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara ada yang terpanggil untuk jadi seorang suami. Anda terpanggil sebagai seorang istri. Ada yang terpanggil sebagai orang tua. Ada yang terpanggil dengan apapun yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Satu kali ada seekor singa kelaparan di hutan. Karena di hutan dia nggak dapat mangsa, malam itu dia masuk ke area perkantoran. Lalu singa ini sembunyi di gudang belakang kantor tersebut. Keesokan paginya, HRD, masih ingat HRD? Ya, bagian HRD itu saudaraku ternyata ada keperluan ke kantor bagian gudang belakang. Nggak taunya sampai di sana diterkam sama singa, matilah HRD itu. Tapi ketika HRD mati, selama beberapa hari, kantor tetap jalan dengan normal dan tidak ada yang merasa kehilangan HRD tersebut. Beberapa hari kemudian direktur utama perusahaan itu lagi ke belakang gudang itu, diterkam lagi sama singa yang kelaparan. Tetapi sejak HRD itu direktur utama itu mati, maka kantor tetap jalan lancar dan tidak ada seorang pun yang merasa kehilangan direktur utama tersebut. Beberapa hari kemudian office boy jalan ke belakang diterkam singa. Baru berapa jam saja office boy mati, langsung satu kantor geger semua. Kenapa? Ribut, mana office boy, mana office boy. Kenapa? Siapa yang menyiapkan kopi, yang bersihkan kantor, siapa yang disuruh-suruh untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan yang lain. Anda tahu, kematian office boy itu ternyata lebih dirasakan kehilangannya daripada HRD maupun juga direktur utama. Apa maksudnya? Walaupun dia cuman office boy, peranannya, kehadirannya berguna dan diperlukan oleh banyak orang. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira kehadiran kita di dalam keluarga kita berdampak baik atau kita ada nggak ada ngefeknya apa-apa? Saudara datang ke tempat kerjaan, Anda hadir di kerjaan atau tidak? Apakah ada yang merasa kehilangan? Ataukah ketika Anda kerja, Anda justru bermanfaat, Anda berfungsi dengan baik? Atau bahkan ternyata kita jadi troublemaker di kerjaan. Sehingga pada waktu kita dipecat, dikeluarkan, maka teman kerja semua buat ibadah ucapan syukur atas keluarnya kita. Di gereja lokal apakah kita berfungsi dengan baik? Menjalankan tugas kita dengan baik? Atau jangan-jangan ternyata kita di gereja buat ribut sana sini. Dan ternyata pada waktu orang itu keluar pindah gereja yang lain. Gembala dan seluruh jemaat buat ibadah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, troublemaker sudah pindah ke gereja lain. Dan gembalanya memberi salam kepada gembala yang baru. Selamat menerima troublemaker di gereja Anda. Saya yakin di sini tidak ada yang demikian sudah pindah ke gereja lain. Yang di sini orang baik-baik semua. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, yang tidak tahu itu hati-hati sudah ya. Nah, ada just joking. Jangan ada yang marah loh ya. Halo? Iya kan saudaraku? Nah, kadang-kadang kehadiran kita itu nggak jadi dampak. Tapi lihat office boy ini baru mati berapa jam aja ribut kantor. Saudara, nggak penting soal jabatan. Yang penting adalah hidup yang berguna, hidup yang berfungsi baik, hidup yang jadi berkat, yang mau katakan haleluya. Nah, sekarang untuk menjalankan tugas dan panggilan, kita nggak bisa dengan kepandaian kekuatan kita sendiri. Kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Setuju? Katakan haleluya.
Saudara contoh, Anda tahu nggak? Zaman sekarang ini, untuk jadi orang tua saja, itu jauh tingkat kesulitannya dibanding zaman dulu. Saudara ingat waktu kita masih kecil, orang tua ngomong harus begini, kita langsung siapa? Kenapa? Kalau nggak berani, sabuk keluar. Anak sekarang, kamu kerjaan ini, why? Kenapa? Lalu kita orang tua, pokoknya anak Anda akan berontak. Saudara harus mikir minta hikmat Tuhan, jawabannya apa? Sampai make sense buat anak. Oh ya, I get it. Lalu dia kerjakan. Kenapa saya harus ke gereja hari Minggu? Kenapa saya harus percaya Tuhan? Kenapa saya harus melayani? Anda harus bisa jelaskan. Dan untuk bisa jadi orang tua di akhir zaman, perlu hikmat Tuhan yang luar biasa. Setuju katakan? Amin. Untuk saudara jadi pekerja, kerja di restoran, kerja di toko, atau kerja apapun, ingat. Saudara, tingkat kesulitan kerjaan sekarang akan makin berat loh. Persaingan tambah banyak. Bahkan sebentar lagi kita nggak hanya bersaing dengan orang yang lain, kompetitor yang lain. Kita akan sedang bersaing dengan apa? Dengan teknologi. Bahkan sudah beberapa restoran dan juga toko sudah pakai robot. Jadi kita akan bersaing juga dengan teknologi. Tapi jangan takut, walaupun ada banyak robot-robot yang lain, bahkan Robocop maupun robot-robot yang lain. Asal kita punya hikmat Tuhan, Tuhan bisa buat kita berhasil dan beruntung. Ya, dipercaya bahwa akan ada banyak kerjaan-kerjaan yang akan hilang karena digantikan dengan teknologi. Termasuk pengacara, ahli hukum, semua nanti akan tinggal masuk aplikasi, semua jawabannya di sana. Termasuk dokter pun juga. Orang nanti hanya dengan pencet sidik jarinya di iPhone-nya, maka dia akan tahu tekanan darahnya, dan nanti apa yang harus dilakukan, apa obat-obatnya, resepnya langsung bisa keluar, langsung ke apotek. Dan itu bakal terjadi. Tapi percayalah, ada hikmat Tuhan yang bisa membuat Anda dan saya berhasil. Katakan amin. Jadi hamba Tuhan zaman sekarang nih jauh lebih sulit gak dibanding zaman dulu? Halo, lebih sulit gak? Wih, lebih sulit. Zaman dulu pendeta khotbah apa aja jemaat amin, amin. Sekarang langsung yang keliru ngomong diviralkan, digoreng-goreng saudara itu. Langsung saudara diviralkan saudara itu. Wah, dicaci maki dan sebagainya. Makanya sekarang hati-hati kalau khotbah apa saja ya kan. Ngomong apa aja, itu orang langsung buka Google. Bener enggak data yang dia berikan atau ternyata salah saudara, ya kan? Jadi saudaraku, kita ini perlu hikmat. Siapa butuh hikmat untuk menjalankan tugas dan panggilan? Kata bersama saya perlu hikmat Tuhan. 2, 3. Nah, apa saja hikmat yang kita perlukan untuk tugas dan panggilan kita? Next. Saudaraku, kita perlu saudaraku yaitu langsung aja ada apa saja hikmat untuk menjalankan panggilan kita dengan benar sampai akhir. Saudara, nggak usah sibuk membandingkan panggilanmu dengan panggilan orang lain. Saudara, nggak usah sibuk Anda iri, enak aja ya dia ya, jadi nyonya besar, suaminya orang kaya, suami saya ya cuman begini. Saudara, nggak usah iri. Yang penting Anda fokus jalankan panggilanmu dengan benar sampai akhir. Katakan amin. Ada orang bilang ini, enak ya jadi pendeta ya, Pastor Lukas dulu. Coba lihat, keliling kemana-mana, khotbah, ya kan. Kemudian nanti diberkati, enak ya. Loh, saudara cuma lihat sisi kemuliaan saya. Anda belum pernah lihat sisi air mata saya. Ya kan, Anda lihat Pastor Yongki ini masih hidup, ini masih karena anugerah Tuhan. Loh, saudara kalau nggak percaya, coba ayo yang mau, coba gantiin saya sebulan aja. Kalau Anda gantiin posisi saya sebulan aja, dan sebulan depan Anda masih hidup, itu mujizat. Jadi kalau saya hari ini masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Pas sudah hidup, ini kemurahan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Loh, jemaat diberkati, ya kan? Belum tentu ingat pendeta. Tapi kalau susah cari, nah, pendeta kalau kurus, ya pendeta kurus kurang berkat. Pendeta gendut, makan terus rakus, nggak pernah puasa. Pendeta ndak kawin, pendeta ndak kawin, ndak laku. Gimana jemaatnya bisa laku kalau pendetanya nggak laku? Pendeta nikah, pendeta nikah, tapi belum punya anak mandul. Ya kan, mana bisa jemaatnya diberkati pendetanya mandul? Pendetanya anaknya 6, pendeta nafsunya besar. Gitu. Iya, jadi pendeta itu kadang-kadang ya toh dijadikan bahan terus ya kan. Nanti pendeta bajunya compang-camping, kasihan pendeta ya, nggak jadi contoh, nggak diberkati. Nanti pendeta bajunya keren, perpuluhan dipakai nih.
Di sini nggak ada ya. Yang demikian udah pindah gereja lain saya. Yang di sini baik-baik. Kata namanya suku. Nanti pendeta ya kan naik sepeda engkol itu nek. Ya pendeta nggak diberkati. Pendeta naik mobil Eropa. Perpuluhan kita dipakai gitu. Saudara, mari kita belajar. Nggak usah sibuk iri dengan orang lain. Lalu saudaraku, saya lihat ada teman-teman yang terpanggil sebagai kaum pengusaha, ya atau kaum profesional dengan berbagai fasilitas. Saya juga nggak iri dengan mereka. Kenapa? Kita nggak perlu sibuk untuk stres karena kita membandingin hidup kita dengan orang lain. Disurvei, kenapa mobil itu roda mobil bagian belakang lebih cepat gundul dibanding roda depan. Anda tahu? Nggak percaya? Kenapa? Roda belakang lebih cepat gundul dibanding roda depan. Karena roda belakang stres. Mikirin kapan gua nyusul ban depan. Ya kan, saudara? Makanya saudara hari ini enggak usah stres. Pokoknya apa saja berkat Tuhan panggilan kita, jalani dengan sukacita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Apalagi next, hikmat untuk apa? Hikmat dalam menjalankan keputusan-keputusan penting. Ada banyak keputusan yang kita harus buat dan kita perlu hikmat Tuhan supaya enggak salah ambil keputusan. Yang kedua sekarang, hikmat apa yang ku perlu? Balik Yakobus 1, sekarang ayat 2 sampai ayat 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, ini kok aneh. Orang alami pencobaan yang susah, stres. Tapi Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Lihat ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu. Loh ini loh, kalau orang belum tahu, maka ngalami pencobaan, ngalami masalah, stres. Tapi kalau Anda tahu, dapat hikmat dari Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada kebaikan lewati semua ujian. Ayat yang keempat, yuk baca sama-sama. 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, baru nanti ayat yang kelima, Yakobus berkata, kalau ada yang kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Tapi sebelumnya Yakobus mengingatkan kita, nggak ada orang yang akan lolos dari yang namanya pencobaan dan ujian iman. Hanya orang yang sudah mati saja yang tidak lagi ada masalahnya. Iya apa ya? Tetapi selama kita hidup, kita pasti akan melewati banyak pencobaan, banyak ujian demi ujian. Dan dari ayat ini kita belajar hikmat yang kuperlu. Yang kedua adalah next, hikmat untuk menghadapi setiap persoalan. Hikmat dalam menghadapi setiap masalah. Saudara, coba saya mau tanya, siapa hari ini yang datang tidak punya masalah apapun, angkat tangan sebentar. Kalau ada saya mau foto dan saya akan masukkan Instagram, Anda termasuk manusia ajaib. Siapa malam ini yang sadar Anda banyak masalah, bahkan Anda adalah sumber masalah dalam keluarga Anda. Nggak usah angkat tangan, malu-maluin. Ya kan, jujur. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Makanya gini, ada orang gila begini. Pastor Lukas, kenapa? Dulu aku nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak banyak masalah. Makin sungguh-sungguh sama Tuhan, makin cinta Tuhan, kok tambah banyak masalah? Saya senyum dan berkata, welcome to the club. Berarti Anda sudah ada di jalur yang benar. Kenapa? Karena untuk kita bisa lulus, nggak mungkin kita cuman hanya dimanja. Kita perlu lewati ujian, kita perlu lewati tantangan. Saudara, kalau otot Anda mau terbentuk kuat, nggak mungkin Anda cuma duduk-duduk, makan, nggak ngelakuin apa-apa. Tapi makin berat beban yang kau pikul, ototmu akan terbentuk. Iman kita juga sama. Makin berat masalahnya, engkau akan lihat mujizat makin luar biasa. Ayo lebih semangat lagi dan haleluya. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, kita perlu hikmat sebagai solusi dalam menghadapi setiap persoalan. Nah memang kadang-kadang tidak masuk logika kita, gimana ya, panik. Satu kali ada seorang ayah yang peternak kuda meninggal. Next, dan waktu dia meninggal, ayah ini meninggal, dia mewariskan 17 ekor kuda kepada 3 orang anak putranya.
Dan diberikan surat wasiat. Anak pertama mendapat setengah dari jumlah kuda yang diwariskan. Anak yang kedua mendapatkan sepertiga dari kuda yang diwariskan. Anak yang ketiga mendapatkan 1/9 dari kuda yang diwariskan. Coba Anda hitung dari 17 dibagi separuh, dibagi sepertiga, dibagi per 9. Gimana baginya? Mereka stres, mereka pusing, gimana cara baginya? Sampai akhirnya mereka bertemu dengan orang yang bijak. Dan mereka cerita tentang masalah mereka. Orang yang bijak senyum. Dan dia bilang begini, aku punya 1 ekor kuda. Aku tambahi kuda kalian 17 jadi 18. Apa yang terjadi? Jadi sekarang kudanya berapa? 18. Dan apa yang terjadi next? Ternyata anak pertama dari 18 kuda, setengah bagian dia dapat berapa kuda? 9 kuda. Anak kedua warisannya dari 18 kuda dapat sepertiga. Jadi dia dapat berapa kuda? 6 kuda. Dan dari anak ketiga dari 18 kuda, 1/9 dapat berapa kuda? 2 kuda. Lihat 9, 6, 2. Ingat jangan dimasukin sebagai tombokan. Ya, 9, 6, 2 totalnya berapa? 17. Next ya. Dan ternyata dari 17 kuda ya, 9, 6, 2 jadi 17. Lalu akhirnya masalah mereka terselesaikan. Dan masih sisa 1 kuda. Dan dibalikkan kepada orang yang bijak tadi. Masalah serumit apapun akan selesai kalau ada hikmat. Saya tahu beberapa pusing. Pastor Lukas, aku di kerjaan udah pusing. Ditambah setengah, 1/3/9. Terus aku enggak ngerti, enggak mudeng, orang mudeng. Sudahlah, pokoknya percaya sama saya aja. Ceritanya benar, saudaraku. Ya kan? Nah, mari kita belajar. Enggak ada masalah yang enggak bisa selesaikan kalau ada hikmat. Nah, kita belajar bersama-sama apa saja hikmat yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah. Hikmat untuk bisa memandang persoalan dengan benar. Itu sebabnya tadi Yakobus berkata apa? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lihat, hanya orang yang bisa memandang persoalan dengan benar. Dia enggak stres, dia enggak marah-marah, dia enggak kecewa, malah dia bersuka cita. Saudara, contoh. Saudara di New York nyetir mobil, macet. Aduh, tin, enggak maju-maju. Ya, tadi saya sama Pak Erwin mau coba masuk ke TJ Maxx, ternyata akhirnya kita hanya di tempat parkir dekatnya Costco, muter-muter macet semua. Udah langsung balik ke sini aja saudara. Nah, Anda bisa bayangin, tin. Tapi bagi orang yang ternyata ada di lantai 20, di dekat jalan itu dia lihat, oh macet di depan gedung ini. Tapi setelah lampu merah kedua, lancar. Maka dia akan naik mobil walaupun macet, dia akan tenang. Aha, tenang, macetnya sebentar. Begitu lampu merah kedua selesai, lancar. Beda dengan orang pertama yang marah-marah, tin, kenapa macet? Karena dia nggak lihat dengan cara benar. Saudara, perlu hikmat Tuhan untuk saudara lihat semua masalahmu dari cara pandang Tuhan. Sehingga engkau gak akan stres, engkau gak akan panik. Tapi engkau justru berbahagia. Terima kasih Tuhan, semua mendatangkan kebaikan. Kok lemes begini? Yang percaya tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Apalagi hikmat yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah. Hikmat untuk tetap berespon benar. Saudara, dikatakan tadi oleh Yakobus, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi waktu engkau lewati ujian, jangan marah, jangan undur, tapi jalani dengan tekun. Engkau tetap bertekun dalam iman, bertekun ibadah, bertekun dalam melayani, bertekun berkorban. Dan lihat ujung-ujungnya, respon yang benar mendatangkan mujizat. Berikutnya, hikmat untuk makin dewasa dan memuliakan Tuhan melalui setiap persoalan. Tadi Yakobus berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu
apapun. Kita bisa menjadi matang, dewasa, kita bisa menjadi makin sempurna, kita bisa menjadi makin yaitu berkelimpahan, tak kekurangan apapun. Ketika kita melewati masa-masa sulit. Itu sebabnya hari ini, kalau engkau sedang lewati masalah apapun, jangan sibuk teriak, kenapa terjadi Tuhan? Kenapa ini terjadi? Tapi mulai hari ini engkau teriak, Tuhan, pelajaran apa yang sedang engkau mau aku belajar lewat masalah ini? Tidak ada yang amin. Tuhan, pelajaran apa yang engkau mau aku belajar? Dan sejak itu engkau akan makin dewasa. Engkau akan makin berbuah. Engkau akan makin matang. Saat ada orang mengkhianati saudara, menyakiti saudara, Anda tidak sibuk sakit, tapi Anda berkata, Tuhan, pelajaran apa yang bisa aku belajar? Maka engkau tidak akan sibuk benci, tapi engkau akan makin berempati. Malah kasihan sama orang. Oh, dia ngomongnya menyakitkan. Maklum, karena dia orang terluka. Orang terluka cenderungnya akan melukai orang lain. Truk sampah yang penuh akan cenderung cari tempat untuk loading sampah. Ya Pak ya. Kalau orang sikap perlakuannya jelek, kasar, menyakitkan. Oh karena dia truk sampah sedang penuh. Aku tidak akan mau jadi tempat pembuangan sampah. Aku tetap bait Tuhan yang suci. Aku buang semua sampah. Hidupku tetap berkemenangan. Sukacita selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya. Kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Oh, supaya saya belajar menghargai kesehatan. Dan nanti kalau ada orang yang sakit seperti saya bisa tolong mereka selain doakan. Saya juga bisa beri nasihat buat mereka. Oh, saya gagal. Kenapa saya gagal? Jangan kenapa? Tapi Tuhan, pelajaran apa yang aku bisa belajar lewat kegagalanku? Dan nanti akhirnya Anda bisa menolong orang lain yang sedang gagal. Itulah hikmat yang kita perlu menyelesaikan hadapi setiap masalah. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga yang terakhir, sekarang lihat Yakobus pasal langsung 6, pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Karena di ayat yang kelima kan tadi berkata, hendaklah minta hikmat dari Tuhan. Sekarang ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Minta apa? Ayat yang sebelumnya ayat 5 adalah minta hikmat. Ayo baca sama-sama ayat yang 6 yuk. 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 baca. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus kembali lihat ayat yang ke-6 sebelumnya dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Orang kalau minta dengan iman, pasti akan ada hope, pengharapan, dan pasti akan ada dream, impian yang dia mau capai. Ya Pak ya. Anda kalau minta sesuatu kan pasti Anda ada sesuatu keinginan, ada mimpi. Nah tetapi Yakobus bilang begini, hendaklah ia memintanya dengan iman. Lihat kalimat berikutnya. Dan sama sekali jangan bimbang. Artinya begini. Ketika engkau punya mimpi, engkau naikkan melalui doa, keinginanmu pada Tuhan. Tapi Anda tidak boleh bimbang dengan apapun yang Tuhan beri. Dengan realita yang terjadi dalam hidup saudara. Karena kalau Anda bimbang, Anda tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau lewati semua realita, Anda tetap percaya, ujung-ujungnya pasti impianmu akan jadi yang terbaik. Yang setuju katakan. Dari ayat ini kita belajar yang ketiga yang terakhir. Yang kita perlu adalah apa? Yang ketiga, hikmat untuk antara impian dan realita. Kenapa? Karena jujur antara impian kita dengan realita kenyataan yang terjadi. Banyak enggak perbedaan? Ditanya enggak jawab. Kadang-kadang banyak enggak perbedaannya? Antara impian saudara dengan kenyataan banyak enggak bedanya? Banyak. Dan kalau orang Kristen tidak ngerti ini, dia jadi kecewa. Kenapa aku mimpi begini, tapi kenyataannya begini, realitanya begini. Nah, diperlukan hikmat sebagai jembatan penghubung antara iman, impian kita dengan realita. Saudara mungkin ada yang bilang begini,
Saya ini Pastor Lukas pernah mimpi, pernah mendoakan, bermimpi. Saya akan nikah dengan seorang cowok. Tinggi, putih, ganteng, cinta Tuhan, kaya raya, setia sama istri, pinter masak, pinter bersihin rumah. Apalagi? Pinter nyetir, pinter mijet. Itu impian saya. Terus, tapi setelah saya menikah dengan Joni, gubrak. Ganteng saya ganteng, kaya saya kaya. Tukang selingkuh. Kenapa? Tuhan tidak memberi apa yang saya impikan. Nah, kalau orang tidak ngerti, dia kecewa. Pastor Lukas, saya sudah berdoa. Mimpi, Tuhan aku punya impian. Punya istri seperti Machen, tinggi, putih, cantik, pintar masak, pintar cari uang, apalagi? Pintar mijet, apalagi? Pintar ngatur rumah, apalagi? Wah pokoknya begini. Tapi ternyata setelah menikah dengan Machen, realita tak seindah warna aslinya. Ternyata Machen memang cantik. Alamak, tapi dia singa betina. Alamak, tapi biaya maintenance-nya mahal sekali. Sekali batuk bau gitu aja, keluar langsung ribuan dolar. Saudara, banyak orang kecewa, marah. Antara impiannya dengan realita yang terjadi, beda. Nah, saudara, dengar baik-baik. Itu sebabnya jangan engkau kecewa. Saat apa yang kau doakan, yang kau minta, yang kau impikan, akhirnya jawabannya beda. Tapi Anda tidak boleh bimbang. Apapun pemberian Tuhan, pasti itu yang terbaik. Karena Tuhan sedang melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Apakah banyak impian saya yang realitanya berbeda? Oh banyak. Tahun 2000, saya putus pacar di Toronto, Kanada. Dan saya berkata hari itu di depan daripada Niagara Falls. Tuhan, jauh-jauh dari Indonesia sampai ke Toronto, biaya mahal, perjalanan puluhan jam. Tapi kenapa ujung-ujungnya putus pacar? Untung saya tidak terjun. Tapi saya bilang ini, Tuhan, aku walaupun tidak ngerti, saya belajar percaya. Balik ke Amerika untuk pelayanan, selesai pulang Indonesia, enggak taunya di Philadelphia. Kenal sama noni cantik dari Philadelphia. Yang akhirnya jadi istri saya. Dan saya baru tahu semua yang Tuhan beri jauh lebih baik daripada yang kita impikan. Kami pernah keguguran 2 anak. Dan istri saya sakit di rumah sakit. Karena harus seperti melahirkan sama. Karena sudah 4 bulan lebih. Dan istri saya bilang begini, kalau sakit melahirkan tapi pulang rumah sakit gendong bayi, semua rasa sakitnya akan hilang. Tapi kalau sampai sakit melahirkan tapi pulang dari rumah sakit kosong, kecewa, sedih. Tapi saya ingat di tengah-tengah kesakitannya waktu harus dibersihkan, dia pegang erat tangan saya, dia teriak, Tuhan, Engkau boleh ambil apapun juga, tapi jangan ambil Yesus dari hidup kami. Dan doa itu yang menguatkan kami sampai hari ini. Dan akhirnya lewati semua masa-masa realita yang berbeda. Ternyata Tuhan akhirnya berikan pada kami anak yang kedua. Bethany, seorang anak, saya yakin yang terbaik. Selain anak kami yang pertama. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Desember 2006. Kenapa tiba-tiba gedung yang kami sewa untuk ibadah kebakar habis. Ternyata waktu itu saya tidak ngerti. Tapi saya tidak bimbang akan janji Tuhan. Dan ternyata akhirnya 2006 kebakar. 2007 Tuhan buka jalan. Kita bisa beli gedung medical center. Dan akhirnya kita rubah jadi miracle center. Jauh lebih besar, lebih strategis dari gedung yang terbakar. Sampai hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan yang meriah. 2013 ada orang-orang yang kami bina yang meninggalkan dan mengkhianati. Tapi saya berkata, Tuhan terima kasih.
Pasti semua ada waktu Tuhan dan rencana Tuhan. Dan hari ini kami melihat bahwa apapun yang terjadi, walaupun berbeda dengan impian kita, tapi percayalah realita yang terjadi. Jangan pernah bimbang. Tuhan kita Bapa yang baik. Gak pernah memberi roh ular kepada anaknya yang minta roti atau ikan. Yang setuju katakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku, coba kita lihat hikmat apa yang kita perlukan dalam realita dan impian kita. Next. Yaitu hikmat dalam beriman. Supaya imanmu benar. Gak iman kerupuk. Enggak iman yang salah, dikit-dikit kecewa, waktu enggak diberi sama Tuhan, marah. Tapi iman yang teguh seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun aku tidak ditolong Tuhan, aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Aku tetap setia sama Tuhan. Sekarang banyak Kristen teroris. Tuhan, kalau sampai akhir Desember, Tuhan tidak jawab doa saya. Awas, saya tidak akan ke gereja lagi. Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, tak pites kalian. Ini orang kurang ajar, ikut aku cuman hanya mau berkatnya. Dan kalau imanmu teguh, lewati apapun kau tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus, justru tuh akan lihat mujizat demi mujizat. Apalagi hikmat dalam berharap. Next. Pengharapan kita supaya nggak salah. Saudara, kadang-kadang kita ini kecewa karena ekspektasi kita yang keliru. Saudara mengharapkan suami yang sempurna. Bu, ibu-ibu aja nggak sempurna. Kok nuntut suami sempurna? Kita mengharapkan pendeta yang sempurna. Saudara, nggak ada pendeta yang sempurna. Ya kecuali saya agak dikit-dikit lah sempurna. Ya kan? Nah semua kita nggak ada. Kadang-kadang orang kecewa karena ekspektasinya terlalu beda. Kita tuh dari Indonesia mau ke Amerika. Lihatnya adalah wow, Hollywood. Begitu sampai New York, gelodak. Lah kok kayak pecenongan. Iya kan saudaraku? Realita beda dengan apa yang kita impikan. Next, apa lagi? Hikmat dalam mengasihi. Saudara, kalau engkau mengasihi supaya engkau berharap supaya aku dikasih, engkau akan kecewa. Tapi kasih itu rela berkorban. Walaupun engkau sudah baik, dibalas jahat gak ada masalah. Karena aku tidak nuntut balas, aku beri karena aku tulus. Dan engkau tahu Tuhan pasti memberi upah yang baik. Saudara, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Jangan kau pernah marah dengan Tuhan. Saya heran ya, orang itu dikit-dikit nyalain Tuhan. Kenapa kalau Tuhan penuh kasih? Kenapa ada orang cacat? Kenapa ada perang? Kenapa ada kelaparan? Anda tahu Tuhan tidak pernah memberikan itu semua. Tapi itu adalah akibat ulah manusia itu sendiri. Iya Pak ya? Tuhan itu baik. Saudara, kemarin Sabtu, anak saya yang pertama Yehuda, sekarang 22 tahun, dia diajak teman-temannya kampus di UPenn untuk ayo ikut lomba lari maraton. Nah dia akhirnya ada teman-temannya yang sudah biasa maraton, jadi ngajak dia latihan. Dan itu ternyata saya baru tahu, nggak boleh langsung kita maraton. Jadi ada pertandingan half maraton dulu, 13 mile. Karena maratonnya sesungguhnya itu 26 mile. Dan orang kalau belum apa-apa langsung 26 mile, bisa jantungnya hancur. Jadi latihan dulu. Jadi anak saya dilatih sama teman-temannya, ayo sama-sama. Dari Christian Union, mereka sama-sama melayani di kampus. So aku lari dulu 2 mile. Setelah kuat, sekian lama, lari lagi 5 mile. Setelah kuat, baru 10 mile. Sampai 13 mile. Nah, ketika anak saya sudah daftar kemarin di Philadelphia Half Marathon. Anda kan tahu, dinginnya luar biasa kemarin juga. Ya, tiba-tiba anak saya bilang gini, Pa, Ma, dan dia panggil adiknya, saya mau ikut dan saya minta satu keluarga hadir menyaksikan saya lari. Dan Anda tahu apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya saya bilang oke. Dia minta jam 6 pagi di drop. Dan saya bilang mamamu lagi dalam keadaan kesehatan lagi kurang bagus. Nanti aja kalau kamu udah dekat garis finish. Jam berapa kira-kira garis finishnya? Ya sekitar jam 8 pagi. Oke, jam 6 saya drop di tempatnya. Saya foto ya kan, masih agak gelap. Lalu saya balik rumah. Jam 8 lebih, ya sekitar 8.15, 8.25 kami nyampe ke tempat itu. Ke Museum of Art di Philadelphia.
Dan saudaraku melewati screening yang panjang, diperiksa apakah ada yang bawa barang berbahaya. Tapi begitu selesai, masuk. Dan di sana orang kerumunan. Cari tempat spot di tepi jalan. Untuk apa? Masing-masing akan memberi support kepada keluarga atau temannya yang dia kenal. Dan mengambil foto atau video. Saudara, saya baru sadar. Lupa ngasih track. Ya toh, yang apa? Tracker. Dia juga lupa ngebawa tracker. Jadi kami nggak tahu kapan dia datang. Ternyata kabar baiknya yang ikut lari half marathon kemarin di Philadelphia 28.000 orang. Dan setiap orang itu daftarnya minimal $150. Jadi itu panitia dapat 2 juta US dollar lebih dari sekali half marathon. Hari ini tadi pagi yang marathon sesungguhnya lebih banyak lagi. Jadi Anda tahu, Yehuda bilang pokoknya sekitar 8 lebih. Saudara, saya dengan Betani dan istri saya di tepi jalan dinginnya bukan main. Demi anak yang kami cintai. Itu di antara orang yang lari, ribuan orang, puluhan ribu. Saya bilang sama Betani, gantian ya, lihat mana kuku. Dan saya lihat lagi foto tadi pagi, bajunya warna apa. Ya kan, supaya jangan sampai keliru baju, saudara tahu. Saya lihat bajunya biru, ya kan. Jadi saudaraku, akhirnya saya bilang sama istri saya, gantian ya. Tapi saya sebagai ayah, mata saya terus, saya tahu kadang-kadang anak saya, istri saya mungkin kurang awas. Saya awasi dari jauh, ini kan apalagi pakai kacamata. Dekat, jelas, jauh, apalagi jauh, saudara tahu. Jadi saya itu amati di antara para pelari-pelari yang lain. Amati, mana anak saya? Yang rambutnya gondrong kayak Tuhan Yesus, saudara tahu. Dan berewokan, saya lihat. Anda tahu saudaraku, ternyata sekian lama itu enggak datang-datang. Ternyata kami harus tunggu hampir 1,5 jam. Dinginnya bukan main. Anak saya Betani dan istri saya udah bosen, udah kedinginan, tapi mata saya terus memandang di antara para pelari. Dan kami kadang-kadang ketawa. Kenapa? Pelari itu ya macam-macam gaya larinya. Ada yang lari sungguhan begini, ada yang lari gini. Loh iya bener, ada bahkan yang lari tanpa baju, itu adanya Rimbo, saudaraku. Bayangin dinginnya kayak itu lari tanpa baju, saudara. Bahkan ada opa-opa orang Amerika, jenggotnya panjang, larinya kenceng tapi cuma pakai sandal jepit, saudara. Gini aja, saudara. Gitu. Wih, larinya kenceng, jadi lucu-lucu. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? 1 jam lebih kami tunggu, tiba-tiba di antara kerumunan, istri dan anak saya sudah capek. Saya lihat tiba-tiba, mata saya awas, tiba-tiba saya lihat. Saya teriak sama istri, ya udah. Istri saya tanya, mana, enggak kelihatan dia. Mana, ya udah. Saya ambil handphone, saya mulai video. Dan Anda tahu istri saya, mana. Ternyata betul, saya dari jauh sudah memandang. Dan tiba-tiba makin dekat. Sekarang tayangkan dulu, inilah hasil foto saya di tengah kedinginan 1,5 jam. Silakan. Nah, itu lakonnya. Di antara puluhan ribu orang. Saya teriak, Yuda. Dia nggak dengar saudara itu. Karena banyak suara yang lain. Dan Anda tahu, selesai itu saya foto. Saya bangga. Saya posting. I'm proud about you son. Dan dia senang. Saudara tahu, malamnya waktu saya menyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, nak, kamu saja papa jasmani yang cinta anakmu. Waktu anakmu lari, matamu mengawasi dia. Di antara puluhan ribu pelari, matamu terus tunggu, mana anakku. Dan kamu gak salah, tepat. Apalagi bapakmu yang di surga. Dia awasi setiap kita. Dia pandang saudara dan saya. Dia tahu keadaan saudara. Bahkan ketika engkau sedang lemah, dia teriak, dia panggil namamu, dia kuatkan. Ayo nak, selesaikan sampai garis akhir. Dan ketika dekat, engkau akan sukacita. Karena di antara yang lain cedera, orang yang kau cintai sedang lari sampai garis akhir. Nak, Tuhan berkata, aku juga bangga kepadamu. Kalau engkau tetap selesaikan tugasmu sampai akhir. Jangan pernah engkau berpikir bahwa aku bapak yang kejam, lupa, pilih kasih. Kamu saja bapak dunia. Kamu lihat di antara puluhan ribu orang. Kamu cari anakmu. Aku juga cari engkau. Dan aku mau berkata,
aku mengasihi engkau. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini kalau saudara sedang lewati masa sulit, engkau sedang kecewa, marah dengan Tuhan, dengan kondisimu. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Justru kitalah yang sering mengecewakan dia. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Justru kitalah yang seringkali menjauh. Hari ini dia panggil namamu. Kuatkan. Ayo selesaikan tugasmu sampai akhir. Saya tahu di antara saudara ada beberapa yang sudah berkata, percuma saja. Saya setia sama Tuhan. Hasilnya begini. Stop. Engkau jangan pernah salahkan Tuhan. Hari ini engkau semakin kuat lagi. Sampai akhir engkau akan lihat semua ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Amin, saudaraku. Ayo berdiri bersama-sama. Kesimpulannya apa? Next. Teruslah hidup dengan hikmat Tuhan setiap hari. Dan ada 3 hikmat yang kita perlu. Yang pertama, next. Hikmat dalam menjalankan tugas dan panggilan. Saudara, kita perlu hikmat Tuhan. Hikmat yang menolong kita sampai garis akhir dengan benar. Yang kedua, hikmat dalam menghadapi setiap persoalan. Percayalah, kalau sampai masalahmu makin berat, berarti itu engkau sedang naik kelas. Enggak mungkin anak SMA dapat ujian bahan anak SD. Enggak mungkin anak kuliah dapat ujian bahan kelas SMA. Kalau engkau berkata, ikut Tuhan kok tambah berat masalahnya. Karena Tuhan mau membuat engkau makin naik kelas. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, hikmat antara impian dan realita. Bersyukur kalau impianmu jadi kenyataan. Tapi seandainya impianmu berbeda dengan realita, jangan bimbang. Ayo ucapkan bersama saya, jangan bimbang. Lebih keras, jangan bimbang. Jangan ragukan kebaikan Tuhan. Dia sedang kerjakan yang terbaik buat kita.